Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kita, podcast Rumah Kebangsaan Kalimantan Barat. Saat ini kita sudah bersama Bapak Muhammad Syarifuddin Budi, selaku Ketua KPU Kalimantan Barat. Jadi, selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Sibuk apa Pak sekarang Pak? Pemilu. Sibuk ngurusin pemilu. Oke, jadi Bapak Muhammad Syarifuddin Budi ini merupakan Ketua KPU Kalbar. Oh ya Pak. Nah, pada hari ini kita bakalan bahas mengenai netralitas KPU dalam pemilu 2024. Ya, konsepnya KPU itu lembaga yang netral ya. Maka dia harus diselenggarakan lembaga yang dia harus undang-undang, bukan sembarangan. Kita pasal 22 ayat 5 itu diselenggarakan oleh suatu gubernur bersifat nasional. Jadi tidak ada netralitas parsial. Oke. Jadi menurut pandangan Bapak, apa saja sih Pak tindakan konkret yang harus diambil oleh KPU untuk menunjukkan netralitasnya selama Ya. Kita harus memastikan begini, KPU ini kan sebuah organisasi dari pusat ya, sampai di daerah, lembaga permainannya sampai di KPU kabupaten kota, lembaga pokoknya dari BPK, BPS sampai bertugas di jantung utama penyelenggaraan itu di tempat pemungutan suara, yaitu kelompok penyelenggara BPS. Nah itu yang kita pastikan tidak hanya kejujuran personal, ya kan? Jadi bagaimana kita membangun kejujuran grup, membangun kejujuran organisasi dari pusat sampai ke lapisan ke bawah. Oleh karena itu dalam konteks netralitas itu saya tidak bisa jaminkan bahwa saya secara personal netral, kalau tidak bisa saya jaminkan bahwa petugas sampai di tingkat bawah juga memiliki prinsip netralitas yang sama. Sesungguhnya saya tidak netral karena saya tidak mampu membangun organisasi yang seluruh bekerja demokrasinya bekerja dengan jujur dan adil dengan banyak prinsip pokok itu di pasal berapa itu, pasal 3 Undang-Undang Pemilu itu diatur adili, harus jujur, adil, membangun kepastian hukum, dan kemudian diselenggarakan dengan terbuka, harus proporsional, harus akuntabel, terakhir harus berlangsung secara efektif dan efisien. Itu diatur di undang-undang. Oleh karena itu prinsip netralitas tidak diatur di undang-undang, tapi di 11 prinsip di undang-undang itu adalah terjemahan netralitas agar pemilu yang di pasal 2 itu dengan asas langsung rahasia, jujur dan adil itu bisa diselenggarakan dan memastikan semua pihak itu bertarung dengan aman. untuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi potensi tekanan politik yang dapat mempengaruhi netralitas KPU? Apa saja? Semua pihak memiliki kepentingan terhadap pemilu, baik kelompok putih maupun kelompok hitam. Kelompok yang putih tentu para pihak yang menginginkan pemilu itu diselenggarakan dengan jujur dan adil. Oleh karena dia diselenggarakan dengan jujur dan adil, maka harus dipastikan penyelenggara pemilunya imparsial, tidak berpihak, kemudian peserta pemilunya diberikan biaya tarung yang adil, peserta pemilunya juga nggak macam-macam, partai politiknya, kemudian calon-calonnya, kemudian juga calon-calon yang akan bertarung di Dewan Perwakilan Daerah, kemudian
presiden, wakil presiden, DPR atau legislatif di setiap tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Demikian juga kita membangun kelompok putih dalam konteks pemilihan. Oleh karena itu, pada irisan yang lain boleh jadi ada kelompok-kelompok yang juga ingin membangun bagaimana pemilih itu tidak sukses, misalnya dengan mempengaruhi orang untuk tidak hadir di suara, atau para pihak peserta pemilu yang boleh dibilang dalam konteks urusan kenegaraan tentu oknum, karena tidak ada kelompok besar bangsa yang ingin tujuan negara itu tercapai, ingin melakukan hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu kita boleh katakan kelompok yang tidak bersesuaian dengan urusan-urusan kebangsaan itu tentu kelompok hitam yang tidak ingin begitu maju. Nah, karena itu kan kita menyelenggara fungsi pemerintah yang berarti fasilitasi untuk memastikan anggarannya cukup, ya kan, untuk memastikan TNI Polri terlibat, juga lembaga yang sifatnya netral untuk memastikan keamanan, memastikan distribusi logistik kita juga berjalan lancar misalnya. Kemudian pada sisi yang lain diatur juga di pasal 434 undang itu misalnya peran Pemda, peran pemerintah daerah. Demikian juga diatur tentang masyarakat. Oleh karena itu sebuah pemilu yang sukses itu tidak dijaminkan saja oleh penyelenggara yang jujur, tapi dijaminkan oleh terlibatnya para pihak untuk memastikan seluruh peserta, baik penyelenggara, peserta, kemudian pemilih, dapat difasilitasi oleh pemerintah dengan baik untuk memastikan tujuan besar demokrasi. Pemilu adalah sebuah proses menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam proses menjalankan kedaulatan rakyat itu kita memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPD, memilih DPR, DPRD provinsi dan DPD kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kita langsungkan secara langsung, umum, fair, dan adil. Itu tentu judul besar yang baik kita selenggarakan. Nah, tadi kan ngomongkan semuanya terlibat. Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam memantau dan mengawasi netralitas KPU dalam masyarakat tidak hanya dapat bertindak sebagai pemilih, masyarakat dapat bergabung ke dalam partai politik untuk menjadi pengurus partai, mungkin juga menjadi bacalon partai politik. Masyarakat bisa terlibat dalam konteks pemantauan pemilu, masyarakat juga bisa terlibat dalam lembaga-lembaga survei. Jadi semua masyarakat terlibat, baik dalam sebagai peserta, sebagai pemantau. Tentu masyarakat secara umum dapat menyaksikan, dapat mengawasi, sekaligus sebagai pemilih. Itu kan semuanya boleh dan memungkinkan, termasuk saya kira mahasiswa perguruan tinggi, ormas-ormas, rumah bangsa. Kalau rumah kebangsaan diinisiasi untuk tidak berpihak dengan siapapun, maka kita harapkan rumah kebangsaan menjadi inisiator bagi komunikasi publik yang saya kira menghadirkan aktor-aktor putih untuk tampil di sini, menghadirkan aktor-aktor di berbagai level, baik penyelenggara, mungkin saya sekarang hadir, lain kali mungkin teman-teman Parpol juga akan diundang di sini, mungkin pihak pemerintah juga akan diundang di sini. Kemudian potret kegiatannya menjangkau sebagian besar orang. Kalau kemarin kita tetapkan pemilih Kalbar 3.900.581 juta orang, maka tentu harapan kita 3,9 juta pemilih itu tersentuh dengan nilai-nilai kebangsaan untuk memastikan mereka hadir di tempat-tempat pemungutan suara dengan visi yang jelas, dengan kepahaman yang jelas bahwa mereka harus memilih siapapun yang menunya disediakan oleh partai politik. Calon-calon itu hadir di tempat-tempat pemungutan suara, melihat mana calon yang saya kira dapat mewakili. Nah, ini kan ruang-ruang itu kan saya juga nggak tahu pasti. Boleh jadi dalam potret-potret komunikasi kita 3.900.000 pemilih itu tidak mampu kita jangkau. Nah, oleh karena itu kan butuh kerjasama yang luas. Ada komunikasi personal, ada komunikasi personal, komunal,
melalui media massa cetak, melalui media elektronik. Ya, ada yang bersifat oral, mungkin melalui warung kopi. Jangan salah, warung kopi itu juga tempat orang mengkomunikasikan ide-ide sosial dan politik. Ada yang mungkin mendiskusikan tentang komunikasi kita, bahwa kita harus menerima money politik, tapi ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang menolak money politik. Oleh karena itu kan semua orang harus bertindak pada level yang mana. Kita ingin berada pada wilayah mana. Kalau kita ingin berada pada wilayah yang putih, mari kita gerakkan bersama, bantu KPU, karena KPU pada posisi yang sangat berkepentingan bagi hadirnya sebuah pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan itu hanya bisa dipastikan kalau didukung oleh para aktor lapangan, baik yang di partai politik maupun di luar partai politik, untuk bersama mengawal demokrasi yang saya kira punya nilai penting bagi lahirnya proses rekrutmen politik 5 tahun yang jujur dan adil. Ini yang saya kira sekarang sedang kami kawal. Dari 11 tahapan pemilu kita sudah jalani banyak proses, dari awal mungkin penyiapan peraturannya, penyiapan anggarannya, pendaftaran pemilihnya, ya kan. Sekarang tahap yang ada di kita adalah proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalon partai politik di tingkat provinsi di kita, di kabupaten kota mungkin tentu DPRD kabupaten kota, di tingkat nasional itu DPR RI. Ini sedang berlangsung. Kemarin tanggal 21 Juni DPT di tingkat kabupaten kota sudah selesai. Kemarin tanggal 27 Juni juga udah. Di tingkat nasional tanggal 2 Juli kemarin juga sudah selesai. DPT sudah tuntas. Satu yang sudah kita bisa pastikan, pemilih yang layak menggunakan hak pilihnya sudah didaftar. Nah, ini penting tuh diketahui. Nah, untuk Kalbar itu tadi 3.900.000-an. Nah, itu yang saya kira sedang prosesnya. Nah, itu saya kira demokrasi juga punya kepentingan yang sama, melahirkan dan kalau enggak saya nggak akan juga di sini kan. Nah, untuk KPU sendiri bagaimana sih Pak KPU dapat meningkatkan transparansi dalam mengambil keputusan terkait pemilu sehingga tidak muncul dugaan adanya bias atau manipulasi? KPU Provinsi secara organisasi mengenal pleno yang bersifat tertutup, mengenal pleno yang bersifat terbuka. Ya, pleno yang bersifat tertutup tidak berarti hasilnya tidak layak oleh diktahui publik, tapi pleno yang bersifat terbuka pada saat itu bisa diketahui publik secara luas. Kami mempunyai badan organisasi yang cukup mapan, terdiri misalnya KPU Provinsi itu jumlahnya pasukannya 46 orang, 5 komisioner yang membidangi urusan divisi teknis pemilu, kemudian ada yang membidangi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan tata kelola sumber daya manusia, ada yang membidangi divisi hukum. Ketiga divisi itu kemudian diterjemahkan secara organisasi melalui bagian-bagian di KPU Provinsi. Ada bagian teknis dengan para kasubagnya, dengan bagian hukum, kemudian juga ada bagian keuangan, bagian logistik. Semua itu menjangkau berbagai kegiatan. Low battery. Please charge. Menuju pemilu 14 April. Kalau ada putaran kedua ada 14 Februari, ada nanti 26 Juni. Menuju presiden putaran kedua, kalau di tanggal 14 Februari itu tidak ada calon presiden terpilihnya, kemudian tanggal 27 November lagi nanti di tahun yang sama akan ada pilkada pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu dalam konteks keterbukaan di organisasi kami ada namanya PPID, ada Desk Pemilu. Di situ siapa saja yang datang ingin mendapat informasi apapun, sepanjang dia tidak dikecualikan oleh undang-undang, siapapun boleh datang untuk meminta informasi. Kalau mau coba, silakan datang ke kantor. Siap. Nah, untuk KPU sendiri, apa saja sih Pak tantangan utama yang dihadapi KPU dalam mencapai netralitas selama proses? Tantangan besarnya, saya katakan, kita melibatkan banyak orang.
kita melibatkan banyak peserta pemilu, kemudian kita melibatkan banyak orang dalam konteks stakeholder terkait kepemiluan, yang saya yakin sebagian besar ingin pemilu ini sukses. Tapi ingat, dalam konteks kerja-kerja politik ada kerja-kerja bersih dan ada kerja-kerja yang tidak bersih. Oleh karena itu, mereka yang menginginkan pemilu itu sukses lancar dengan kerja-kerja bersih harus Low battery. Please charge. Demikian juga di partai politik, misalnya di tingkat provinsi itu ada 1.106 bakal calon yang akan bertarung, ya nanti juga mungkin akan berubah. Artinya ada 1000-an. Nanti kalau kita tetapkan DCT-nya ada beberapa perubahan, mungkin ada penambahan dalam konteks perbaikan, tapi pastinya proses DCT itu kan nanti tanggal 3 November sudah ditetapkan. Saya yakin angka 1000 lebih itu tidak akan berubah. Mereka nanti sesuai dengan daerah pemilihannya. Kalau di tingkat provinsi itu ada 8 daerah pemilihan, wilayah tarung, yang setiap daerah pemilihan ada kursi yang diperebutkan. Dalam konteks Kalbar ada 1.100-an lebih yang akan memperebutkan kursi DPRD provinsi yang jumlahnya 6. Bisa dibayangkan bahwa Medan itu saya kira Medan yang sempit, orang-orang berebut suara rakyat, ada yang bekerja dengan cara yang bersih. Mungkin saja ada sebagian yang bekerja dengan cara-cara yang kotor. Tugas kita untuk memastikan yang mencoba bekerja dengan cara yang kotor tidak mendapat ruang. Mengapa mereka tidak mendapat ruang? Karena pemilih kita atas kerja-kerja media, atas kerja-kerja KPU, atas kerja-kerja fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah juga punya peran untuk melakukan sosialisasi itu. Demikian juga mungkin yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, maka upaya-upaya itu tidak akan berjalan lancar. Boleh jadi juga akan ada beberapa kasus yang muncul, tapi ingat, kita punya pengawas pemilu yang namanya Bawaslu yang memastikan tugas-tugas KPU juga diawasi. Oleh karena itu, semua potret masalah yang muncul di lapangan akan diselesaikan oleh Bawaslu. Misalnya, kami bertugas untuk mengawal proses administrasi pemilu itu berjalan lancar. Kalau ada masalah, akan ada tindak pidana. Kalau ada penyelewengan administrasi, pasti akan dikawal oleh Bawaslu dengan sidang-sidang administrasinya. Kemudian kalau ada penyelenggara yang melenceng dari netralitasnya, akan ada DKPP yang akan mengikuti petugas-petugas KPU, baik badan Eko maupun badan permanen, sudah mereka melakukan. Kalau dari sisi itu, sisi pengaturan undang-undang luar biasa tentunya. Sudah banyak elemen yang dipakai, undang-undang semakin memperketat pengaturan. Kadang-kadang saya bingung juga, mana caranya orang itu bertindak pidana. Pemilu 2003-2008, saya juga pernah bertindak sebagai penyelenggara. Ada potret masalah waktu itu, kalau saya boleh sampaikan, waktu itu di Kabupaten Sintang, ya ini perlu cerita supaya bisa dikawal kembali. Itu KPU Kabupaten Sintang pernah melakukan tindakan amoral dengan melakukan penyelewengan suara di tingkat kabupaten kota setelah proses rekapitulasi di kabupaten kota selesai, dengan menyelewengkan misalnya berita acara di tingkat kecamatan. Penyelewengannya terjadi, tapi pengawasannya juga terjadi. Kalau terjadi penyelewengan, suara bersih pertarungan politik di tingkat basis bisa kita selamatkan. Mereka yang tidak layak terpilih secara hitam, Low battery. tidak layak, Please charge. walaupun pada waktu itu sudah mengumumkan secara nasional melalui koran Kompas yang luar biasa menyatakan bahwa dia yang terpilih dengan proses kecurangan, tetapi kursi itu bisa kita berikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Terjadi kecurangan, bisa kita kembalikan. Oleh karena itu, boleh jadi peristiwa-peristiwa seperti itu akan terjadi, tapi dengan berbagai potret pengawasan, potret penyelenggaraan yang ada, semua mekanisme memungkinkan kita untuk memberi fluid
bahwa Anda bersalah, bahwa Anda layak mendapatkan hukuman, bahwa kursi yang tersedia itu sesungguhnya kursi pilihan rakyat, memang kursi yang seharusnya didapatkan oleh para calon dari partai politik apapun yang dipercaya oleh publik kita. Saya kira ini yang ingin saya jelaskan. Tapi memang KPU ini tidak hanya Badan Pengawas Pemilu ya, Badan Pengawas Pemilu itu tidak hanya namanya saja, tapi ternyata berhasil juga menyelamatkan kursi di Kabupaten Sintang pada saat itu. Ya. Benar-benar diawasi. Ya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kan Kak, zaman-zamannya media sosial sangat apa ya? Media sosial luar biasa sekali. Ya. Memang Ya. sudah masanya gitu, Pak. Bagaimana peran media massa dan sosial dapat berdampak pada persepsi netralitas KPU? Saya kira hal yang sangat penting membangun apakah media percaya dengan KPU. Kalau media percaya dengan kami, bangun kepercayaan yang sedang kami sebarkan, beritakan bahwa kami mampu menjaga netralitas di ruang. Kami bisa mengabarkan Bapak Ibu saya dalam rangka pada saat Low battery. Please charge. Anda bisa cross check, bisa cek track record saya, media, saya kira bisa melakukan itu termasuk rumah kebangsaan. Bagaimana kelakuan saya ketika tinggal di kampung, ya kan? Bagaimana track record saya di sekitar rumah saya. Kemudian dibaca track record saya ketika 2003-2008 saya menjadi penyelenggara pemilu. Apa yang saya lakukan? Baca juga track record teman-teman saya yang lain. Kalau memang ada kepercayaan, ada trust untuk penyelenggaraan pemilu sukses, kita butuh media untuk mengabarkan. Kita butuh rumah kebangsaan untuk mengabarkan bahwa kami layak percaya. Dengan adanya sebuah kepercayaan, maka akan ada keyakinan kita bahwa pemilu itu bisa diselenggarakan dengan lancar. Oleh karena itu memungkinkan dukungan para pihak untuk memastikan siapa berbuat apa, di mana, sesuai dengan kapasitas dan ruang pengabdian yang memungkinkan untuk melayani pemilu sukses itu. Anda mahasiswa ingin menjadi petugas penyelenggara pemungutan suara? Kalau memang ada keyakinan mahasiswa menjadi agen perubahan, saya baru saja menerima 8 presiden mahasiswa di kantor kita KPU. Apakah Anda ingin mengawal pemilu sukses? Apakah Anda ingin menjadi bagian dari penyelenggara Low pemilu? battery. Masih ada Please satu badan charge. yang belum kita bentuk. Kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat basis. Saya yakin dan percaya mahasiswa adalah agen perubahan. Kalau ada 1, ada 2, ada 3 di antara 7 petugas di TPS itu yang namanya KPPS ada mahasiswa, saya yakin dan percaya proses pemungutan dan penghitungan suara di wilayah itu akan berlangsung dengan jujur dan adil. Boleh jadi juga akan bergabung dengan dewan-dewan guru. Biasanya di kampung-kampung itu ya isinya guru atau pantai di wilayah itu. Kalau kurang-kurang mungkin ditambah dengan guru, tambah siapa lagi ya. Harus kita pastikan yang mengisi KPPS di tingkat bawah itu bukan preman-preman kampung. Ya, harus kita pastikan yang mengisi petugas-petugas di bawah itu adalah mereka yang memang tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya untuk memastikan suara atau orang-orang yang hadir di tempat-tempat pemungutan suara itu suaranya nggak dicurangi. Nah, jujur di KPPS, naik di PPK, kami memastikan PPK-nya juga bertindak dengan jujur. Ada PPS PPS di bawah nggak melakukan rekap ya, bukan yang sekarang, tapi kota-kota suara itu dibawa oleh PPS dan PPS ke rekap lagi di provinsi, di kabupaten, rekap lagi di provinsi. Luar biasa, saya bisa bayangkan zero accident, Low battery. Please charge. maka harapan publik ya, harapan masyarakat pemilu yang berjurdil itu, kalaupun kita tidak buat bisa di tempat lain, kita harus bisa pastikan Kalbar mampu kita kawal dengan bantuan teman-teman semuanya, bantuan media dan bantuan para pihak yang saya kira ingin pemilu di tempat kita berjalan lancar. Pasal 4 Undang-Undang Pemilu itu luar biasa. Apa itu tujuan penyelenggaraan pemilu?
tujuan penyelenggaraan pemilu itu ingin menghasilkan sebuah pemerintahan yang stabil. Tatanan pemerintahan yang stabil itu lahir dari mana? Lahir dari penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan berintegritas. Pemilu yang jujur dan berintegritas itu lahir dari sebuah sistem pemilu yang kontinu dan konsisten kita selenggarakan. Kemudian dukungan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum penyelenggaraan pemilu. Kemudian biaya yang kita keluarkan itu tidak sia-sia kalau diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Itu masuk di pasal 4 Undang-Undang Pemilu. Agar apa yang terbunyikan di pasal 1, tujuan pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, untuk memilih DPR RI, untuk memilih DPD, untuk memilih wakil-wakil di sini, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota. Kita yakini berlangsung secara jujur dan adil. Oleh karena itu potret ketatanegaraan kita, kalau dia diisi orang-orang yang punya Low battery. kenapa tidak? Please charge. Maka tujuan masyarakat adil makmur, bagaimana yang disampaikan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu akan menjadi kenyataan. Karena ada urusan untuk mencerdaskan bangsa, ada urusan untuk menjaga ketertiban dunia, ada urusan untuk menjaga hak-hak rakyat, hak-hak hidup rakyat. Oleh karena itu nantinya tidak akan bernilai teori. Karena proses rekrutmen politik di mata tahunan yang kita selenggarakan melalui pemilu itu dapat berlangsung dengan sukses. Begitu rangkaian teoritisnya, rangkaian praktisnya, seberapa berkualitas KPU-nya, yang tadi saya yakinkan, seberapa berkualitas partai politiknya untuk bertarung secara jujur dan adil juga, seberapa berkualitas pemilihnya untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan mereka bukan pilihan-pilihan yang dibayar dengan. Oke, sekali lagi Pak, apa yang dapat dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang harus dilakukan oleh KPU? Kami melalui divisi terkait di kami Sosdikbud Parmas itu tentu ingin membangun potret kerjasama. Potret kerjasama itu yang saya kira kami gagas. Ini belum selesai. Sejak kami dilantik, kami sudah bertemu dengan gubernur untuk memastikan fungsi pemerintah untuk memfasilitasi Low battery. kebutuhan pemilu Please itu charge. dapat berlangsung dengan baik. Kami sudah bertemu dengan Kapolda Kalimantan Barat, sudah juga membangun program kerjasama yang disebut dengan program kerjasama bahasanya. Kemarin di Golden Tulip, di Kejaksaan juga sudah dilakukan oleh komisioner sebelumnya. Nanti akan kami bangun lagi yang baru, pertemuan kembali. Demikian juga Forkopimda yang lain. Kami juga memastikan sedang berjalan juga harus membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Kalau dengan komunikasi dengan partai politik harus, karena memang setiap waktu kami bertemu dengan mereka dalam proses pencalonan, ketika penetapan DPT mereka juga kami undang. Kami juga harus menjaminkan bahwa proses komunikasi kami dengan Bawaslu juga berjalan dengan lancar. Pada intinya, semua pihak yang terlibat dalam potret kerjasama itu harus kita bangun keyakinan bersama. Siapa dapat melakukan apa dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu dapat terjadi proses penyelenggaraan pemilu yang partisipatif. Kalau di Bawaslu mengenal pengawasan partisipatif, kami juga dalam konteks penyelenggaraan pemilu ingin bahwa penyelenggaraan pemilu itu didukung dengan partisipasi seluas-luasnya oleh publik kita. Dan kami yakin dan percaya dengan dukungan media, dengan dukungan berbagai lapisan masyarakat, potret pemilu berjudul itu ya bisa Low battery. selenggarakan dengan Please charge. keyakinan yang kuat, apalagi yang kita butuh. Kalau tidak kita yakini, dengan keyakinan itu ada gambaran bagi kelompok-kelompok yang optimis untuk memberangus gerakan hitam untuk katakanlah membuat pemilu itu tidak sukses. Mari kita doakan bersama. Nah, kita udah sampai nih pada penghujung pertanyaan kita. Pertanyaan terakhir tadi ya. Mungkin ada closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan agar pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar? Bapak Ibu yang saya hormati, kawal kami, memang kami punya visi yang kuat
sebagai lembaga pengawal pemilu yang langsung umum bebas rahasia itu mesti dikawal oleh penyelenggara pemilu yang bertindak jujur dan adil. Kami mohon bangun kepercayaan publik, perhatikan kami, kawal kami. Dengan mengawal kami, boleh jadi kalau ada upaya atau tindakan-tindakan yang ingin dilakukan oleh penyelenggara kita di tingkat manapun, kawalan-kawalan itu membuat mereka tidak berani. Dan ada keyakinan kita bersama, tidak hanya mengawal kami, saya kira juga peserta pemilu, mari kita kawal bersama untuk memastikan mereka dalam melakukan Low battery. gerakan Please politiknya, charge. dalam melakukan tindakan-tindakan sosial politiknya nanti dalam masa kampanye tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari juga saya kira dapat terkawal dengan baik. Oleh karena itu, mahkota pemilu, pemungutan dan penghitungan suara nanti tanggal 14 Februari, pastikan saudara, Anda, Bapak, Ibu yang memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih, termasuk mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih, tapi Anda memiliki identitas kependudukan, hadirlah di tempat-tempat pemungutan suara. Karena ada istilah DPT bagi mereka yang sudah terdaftar, ada istilah DPTD bagi mereka yang ingin tidak memilih, masih difasilitasi lagi bagi mereka yang tidak terdaftar melalui daftar pemilih. Oleh karena itu, dengan Bapak Ibu semuanya, baik yang bergerak di dunia di media sosial maupun non media sosial, mari kawal kami, mari kita pastikan pemilu kita 2024 nanti berlangsung jujur dan adil. Kita akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi closing statement dari Bapak Budi, selaku Ketua KPU Kalimantan Barat. Nah, jangan lupa, mari bersama kita kawal pemilu 2024 nanti agar jujur dan Low battery. baik. Please Terima charge. kasih Pak atas kesempatan sudah mau hadir pada podcast Rumah Kebangsaan Kalimantan Barat pada sore hari ini. Kami minta maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perilaku. Sampai jumpa di podcast Rumah Kebangsaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.